Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi bertemu dengan saya Guru Injil Rizky Situmorang dalam video Renungan Rohani. Tapi sebelumnya bantu klik subscribe-nya dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar mendapat video-video terbaru dari saya. Demikianlah saya yang sudah subscribe, like, dan sudah share video ini. Saya ucapin terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Video ini saya tawarkan untuk kita boleh belajar tentang firman Tuhan agar kita semakin mengerti dari maksud Tuhan dan kita semakin bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Itulah cara saya untuk berbagi sharing bagi kita semua. Adapun yang mau kita sharingkan boleh dituliskan di dalam komentar di dalam tayangan-tayangan video berikut ini. Baiklah, sebelum saya memberitahu dan membaca isi firman Tuhan untuk kita, tapi sebelumnya mari kita antarkan persiapan diri kita kepada Tuhan. Dan saya akan membawakan doa kita kepada Tuhan. Semuanya saya undang untuk kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dimuliakanlah namamu, kekal sampai selama-lamanya. Pada kesempatan hari ini, kami datang ke hadapan-Mu untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Penuhi kami dalam hikmat-Mu dan mengajarkan kami untuk hal yang Tuhan inginkan bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu juga. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan setiap hamba-Mu berkata-kata untuk menyampaikan seruan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini saya mau menawarkan bagi kita diambil dari kitab Matius 22 ayat 34 sampai 46. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dan saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka. Katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimana Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya.
Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakannya. Sejauh itu firman Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu tema yang baik saya angkat, prioritas kasih dan ketaatan bagi Tuhan dan sesama. Itu satu tema yang saya tawarkan bagi kita. Ada seorang penguasa bisnis yang masih lajang, kaya raya, dan ganteng. Ia memiliki perawakan dan sikap yang cakep. Ia suka sekali berbagi sembako kepada orang-orang miskin. Ia menolong dan membantu orang-orang yang susah, dan orang-orang yang susah ini pun sangat membutuhkan orang yang baik untuk menolongnya. Selain itu, sang pemuda penguasa kaya ini, ia pun selalu menolong orang-orang yang susah, dan ia juga selalu memberikan waktunya untuk beribadah. Dalam sesibuk apapun itu, kalau untuk beribadah, ia tidak pernah lupa untuk memuji Tuhan di dalam ibadah ataupun gereja. Nah, ini berarti sang pemuda pengusaha yang kaya memiliki sikap cakep mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Pertanyaan saya bagi kita, masih adakah orang-orang yang cakep di zaman digital ini? Sebagaimana pemuda pengusaha kaya yang dicontohkan kepada kita di atas, masih adakah itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan bagi orang-orang percaya zaman sekarang ini? Atau sebaliknya, kita jumpai di zaman digital ini, ukuran jiwa-jiwa manusianya masih banyak orang yang kaya raya, tapi hatinya yang susah untuk menolong dan susah untuk memberi waktunya kepada Tuhan. Dan semuanya itu ia anggap dirinya lah yang baik dan hebat. Nah, sedemikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca, di mana para ahli-ahli Taurat yang hidupnya merasa paling tahu dan merasa paling hebat, sehingga itu semua sebagai jalan bagi dirinya untuk mencobai Tuhan. Ahli-ahli Taurat ini yang sudah beranggapan juga bahwa mereka merasa tahu segala hukum-hukum dan norma-norma agama Yahudi, sehingga itu menjadikan cara mereka untuk mengukur Yesus dan menilai kemampuan Yesus tentang hukum dan norma. Adapun perikop ini, ahli Taurat mempertanyakan kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Inilah alasan-alasan mereka memberi pertanyaan kepada Yesus sebagai jalan mereka untuk mencobai Yesus, menguji kemampuan Yesus, agar tujuan mereka jahat dan mereka ingin untuk menolak Yesus, menghina Yesus, bahkan menjatuhkan Yesus. Hal inilah jalan mereka untuk mencobai Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Yesus tahu rencana mereka. Yesus tahu arah tujuan pertanyaan itu yang dipertanyakan ahli-ahli Taurat tersebut. Yesus tahu isi hati mereka untuk berbuat apa yang mereka tanyakan, apa yang mereka menanyakan lewat pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Sehingga Yesus di sini menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah jawaban Yesus yang dinyatakannya kepada ahli-ahli Taurat. Adapun hukum pertama dan hukum yang kedua yang diutarakan Yesus itu merupakan rangkuman dari hukum-hukum yang mereka kuasai dari paham ahli-ahli Taurat tersebut. Sekalipun di dalam perjanjian lama bahwa hukum dan norma yang mereka tahu adalah 613 hukuman dari keterangan-keterangan panduan hukum yang mereka ketahui. Tetapi Yesus merangkum itu semua sebagai pintu jalan kesempurnaan dari hukum-hukum yang mereka kenal dan mereka tahu. Selain itu, jawab
itu juga sebagai cara Yesus untuk membungkamkan niat jelek ahli-ahli Taurat serta memberi pemahaman baru bagi mereka. Hal jawaban ini menyatakan sekalipun mereka tahu tentang hukum yang banyak, tetapi mereka belum dapat merangkum isi dari hukum-hukum itu. Oleh karena itulah, bagi mereka tahu bahwa Yesus bukanlah seperti yang mereka pikirkan tentang Yesus yang tidak dapat menjawab hukum-hukum itu. Nah, dari hal ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ada hal yang mau diajarkan dan dibenahi lewat cara dan pemahaman kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama, pribadi yang tahu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama sebagaimana diri kita sendiri. Yang kedua, jangan ukur kuasa Tuhan dari akal pikiranmu, pengalamanmu, dan pribadimu. Dan yang ketiga, Tuhan tahu apa yang dipikirkan dan apa yang direncanakan dirimu, akal dari manusia, sebab Dia adalah Tuhan yang tahu segalanya. Inilah rangkuman maksud Tuhan pada perikop ini dari ayat 34 sampai ayat ke-40 yang dimaknakan Yesus memberi jawaban dari hukum yang terutama dan kedua, itu semuanya agar setiap orang percaya mau melakukan demi Tuhan dan demi sesama. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari, selanjutnya dari ayat 41, ayat 46, ini merupakan lanjutan dari perikop pertama. Di sini Yesus memberikan pertanyaan kepada orang-orang Farisi yang lagi berkumpul. Katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Nah, analisa penafsiran ini menyatakan bahwa Yesus mempertanyakan ini semua untuk mengukur sejauh mana mereka mengenal pemahaman Mesias itu. Apakah mereka mengerti tentang itu atau tidak? Nah, selain itu, maksud dari Yesus untuk mempertanyakan itu semua kepada orang-orang Farisi karena waktunya bagi Yesus untuk hadir di sana, jalan untuk menguji, jalan untuk mengajarkan kebenaran dan pengenalan yang baik tentang Mesias. Nah, hal inilah jalan Yesus untuk mengajarkan kepada mereka. Nah, dari jawaban mereka, Yesus sudah tahu bahwa mereka belum mengerti sama sekali dan belum mengenal siapakah Mesias itu. Nah, mereka menjawab Mesias itu adalah anak Daud. Ya, segampang itu. Semuanya apa yang mereka pikirkan semuanya itu belum benar dan hanya sebatas pengalaman semata. Mereka dengar sendiri dan tidak sesungguhnya mereka mengerti sama sekali. Nah, dari sinilah Yesus mau mengajarkan kepada mereka kebenaran lewat keterangan yang mereka sampaikan bahwa Mesias adalah anak Daud. Hal inilah yang mau dijelaskan Yesus lewat penyampaiannya. Di ayat selanjutnya, tidaklah mungkin Daud yang disebut sebagai pemimpin. Ia menyebutkan Mesias sebagai tuannya. Dan bagi dirinya, Daud semuanya itu, ia percaya di atas kuasa dan pertolongan yang memimpin Daud dari serangan dan menundukkan musuh-musuhnya atau lawannya. Tidaklah akan mungkin ketika Mesias adalah anak Daud. Nah, penjelasan ini berbentuk pengajaran yang berlangsung kepada orang-orang Farisi yang berkumpul di sana. Dan dari hal itu, tidak ada satupun mereka menjawab. Berarti Yesus di sini tahu apa yang dipikirkan mereka. Selain itu, disinilah Yesus membungkamkan kesempatan orang-orang Farisi itu untuk menyampaikan pengajaran kebenaran Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita petik dari keseluruhan perikop dari ayat kitab Mazmur 22, 34 sampai 46 ini? Yang pertama, ada saatnya Tuhan akan membungkamkan orang-orang yang mau mengandalkan diri sendiri. Orang yang disebutkan di sini adalah orang yang sok tahu melalui cara Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan membungkamkan itu.
Oleh karena itu, kuasai hatimu dengan rasa takut akan Tuhan, sebagaimana kita mau memakai perisai firman-Nya dari hukum yang terutama dan dengan hukum yang kedua. Yang kedua di sini, Tuhan tahu dan mengerti segalanya. Apakah hati kita benar-benar hidup di dalam kasih dan ketaatan atau tidak? Tuhan melihat semuanya dari segala sisi hidup kita. Salah satu contoh dari cara kita memberi persepuluhan sebagai tanggung jawab kita. Apakah pemberian kita itu memperlihatkan dan membuktikan bahwa cara kita memberi itu sudah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal pikiran kita atau tidak? Nah, Tuhan akan perhatikan itu semuanya. Dan tidaklah boleh kita mengujinya. Buktikan dengan ketaatan kita juga di ayat yang ketiga. Di dalam poin yang ketiga. Orang yang mau mengerti adalah orang yang percaya dan dapat membuktikan dirinya dengan menempatkan waktunya dan meletakkan hormatnya kepada Tuhan melalui ketika kesempatan waktunya untuk beribadah dan mengikuti persekutuan. Nah, dan situ juga mau menolong sesama sebagaimana mengasihi dirinya sendiri. Hal inilah yang disejajarkan dan tidak boleh menyimpang dan harus bergandengan baik. Artinya orang yang percaya harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama tanpa pamrih. Kiranya firman ini jalan saluran berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Di atas dari sabda Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi kami, kiranya itu Tuhan berkati kami untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami ini. Kiranya itu membentuk kami menjadi orang-orang yang penuh kasih dan setia di dalam ketetapan Tuhan untuk kami penuhi, sikapi dengan segenap hati, jiwa dan segenap akal budi pikiran kami. Dan jauhkan kami dari segala hal penyimpangan-penyimpangan yang tidak Tuhan sukai dari kami. Dan ajarkan kami dengan roh kasih dan hikmat-Mu, agar kami dituntun untuk memenuhi perintah Tuhan. Di dalam nama Yesus, perdengarkanlah doa, permohonan kami ini semuanya. Terpujilah nama-Mu kekal dan selama-lamanya. Amin.